Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita dapat bertemu kembali secara virtual melalui video singkat ini dalam mata kuliah ilmu falak. Pada pertemuan kedua ini kita akan bersama-sama belajar membahas mengenai konsep dasar ilmu falak. Mungkin di sini saya akan menjelaskan sedikit apa itu konsep dasar ilmu falak yang telah dijelaskan pada mata kuliah ilmu astronomi Islam pada semester-semester yang lalu. Apa itu ilmu falak? Ilmu falak menurut bahasa atau menurut etimologi berasal dari kata falakun yang berarti lintasan atau orbit. Kemudian menurut istilah atau menurut terminologi, ilmu falak merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari lintasan benda-benda langit, khususnya bumi, bulan, dan matahari pada orbitnya masing-masing dengan apa? Dengan tujuan untuk mengetahui posisi dari benda-benda langit itu serta kedudukannya dari benda-benda langit yang lain. Kemudian untuk apa kita mempelajari ilmu falak? Sebagai petunjuk salah satu kelengkapan ibadah. Karena ilmu falak ini berkaitan erat dengan masalah syariat, terutama dalam petunjuk arah kiblat, waktu sholat, awal bulan, dan gerhana. Di sini gerhana adalah gerhana bulan dan ada gerhana matahari. Lantas, apa hukum mempelajari ilmu falak? Hukum mempelajari ilmu falak itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, fardu ain. Fardu ain ini bagi orang yang hidup dalam kesendirian. Jika kalian hidup di suatu pulau terpencil, di mana pulau itu tidak ada satu orang pun kecuali kalian, maka kalian terkena taklif atau wajib mempelajari ilmu falak. Kemudian yang kedua, fardu kifayah. Fardu kifayah ini diperuntukkan bagi masyarakat banyak. Jika kalian hidup di suatu kota, di suatu tempat, suatu daerah, suatu desa atau suatu perkampungan di mana di suatu tempat itu sudah ada satu orang yang bisa dikatakan ahli dalam ilmu falak, maka kalian tidak terkena taklif untuk mempelajari ilmu falak. Pokok pembahasan dalam ilmu falak itu terbagi menjadi dua. Yang pertama secara ilmi, ini hanya membahas mengenai teori dan konsep benda-benda langit. Biasa dikatakan sebagai teoritikal astronomi seperti kosmogoni, kosmologi dan yang lain-lain. Kemudian yang kedua secara amali, ini digunakan untuk mengetahui posisi dan kedudukan benda langit antara satu dengan yang lainnya. Nah, ilmu ini dinamakan praktikal astronomi. Nah, lantas bagaimana dalam ilmu falak? Ilmu falak ini nantinya meliputi perhitungan maupun observasi khusus menyangkut posisi bulan dan matahari untuk mengetahui kapan dan di permukaan bumi bagian mana peristiwa astronomis itu terjadi. Maka secara garis besar, pokok bahasan atau ruang lingkup dalam ilmu falak ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada arah kiblat, kemudian waktu sholat, gerhana, dan awal bulan. Secara garis besar, dasar-dasar dalam ilmu falak ini saya bagi menjadi 4 bagian, di mana 4 bagian ini menurut saya sangat penting dipelajari bagi para pemula praktisi ilmu falak. Yang pertama ada satuan ukur, yang kedua waktu hakiki, garis lintang dan bujur, dan yang terakhir adalah penggunaan kalkulator. Kemudian yang pertama satuan ukur dalam ilmu falak. Mungkin teman-teman sewaktu masih di bangku SMA atau madrasah aliyah, teman-teman semua sudah pernah belajar tentang satuan ukur. Nah, dalam satuan ukur ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah ada besaran sudut, yang kedua adalah besaran waktu.
Besaran sudut ini terbagi menjadi 3. Yang pertama derajat, menit, dan detik. Derajat disimbolkan dengan 0 kecil di atas atau jah. Jah ini singkatan dari darajah atau derajat. Kemudian menit disimbolkan dengan tanda koma di atas atau koh. Koh ini singkatan dari daqiqoh, artinya menit. Kemudian detik disimbolkan dengan tanda petik 2 di atas atau biasa dikatakan sebagai ni, singkatan dari thawani. Kemudian yang kedua adalah besaran waktu. Besaran waktu saya kira teman-teman sudah tahu semuanya bahwa besaran waktu itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada jam, menit, dan detik. Nah, simbol yang digunakan dalam ilmu falak mengenai besaran waktu itu untuk jam itu J kecil, menit M kecil, detik D kecil, atau itu singkatan dari as-sa'ah artinya jam, kemudian qoh singkatan dari daqiqoh artinya menit, dan ni itu singkatan dari thawani artinya detik. Kemudian konversi. Nah, dalam praktek perhitungan ilmu falak itu sering dilakukan konversi satuan ukur sudut ke satuan ukur waktu atau sebaliknya dari satuan ukur waktu dikonversi ke satuan ukur sudut. Bahasa secara gampangnya konversi itu adalah perpindahan atau merubah dari satuan ukur derajat ke satuan ukur jam atau sebaliknya seperti itu. Nah, konversi ini dilakukan dengan berpedoman pada jarak tempuh gerakan semu matahari, yaitu sekali berputar matahari itu sebesar 360 derajat, yang mana memerlukan waktu selama 24 jam. Jadi sebenarnya matahari yang kita lihat itu merupakan pergerakan semu dari matahari, sehingga kita bisa merasakan terjadinya antara siang dan malam. Yang mana siang dan malam itu kalau kita akumulasikan waktunya itu 24 jam. Kemudian konsep hubungan antara gerak jarum jam dan selang waktu yang diperlukan untuk berputar satu putaran masing-masing jarum jam. Ini untuk data konversi. Berikut perhitungan gerak semu matahari 360 derajat memerlukan waktu selama 24 jam. Jadi 1 jam itu sama dengan 15 derajat. 15 derajat sama dengan 1 jam. Yang kedua, 24 jam itu sama dengan 360 derajat. 360 derajat sama dengan 24 jam dan seterusnya. Kemudian contoh perhitungan konversi derajat menjadi jam. Contohnya 45 derajat, 30 menit 15 detik dibagi 15 sama dengan 3 jam 2 menit 1 detik atau 03.2.1. Nah, untuk merubah dari satuan busur derajat ke jam itu harus dibagi 15. Rumusnya seperti itu. Nah, kemudian contoh konversi jam menjadi derajat. Kalau konversi dari jam menjadi satuan busur derajat itu dikali 15. Contohnya 1 jam 2 menit 3 detik dikali 15 sama dengan 15 derajat 30 menit 45 detik. Nah, kemudian ini ada tugas untuk teman-teman semua kerjakan, itu ada 1 sampai 4. Mohon ini dikerjakan di kertas, kemudian ditulis pakai tangan, kemudian difoto dan dikumpulkan ke counting kelas. Dan counting kelasnya itu nanti mengkoordinir dari tugas teman-teman kemudian dikirim ke saya. Saya kasih waktu untuk pengerjaan ini 1 kali 24 jam.